Calon presiden kita siapa? Siapa? Nomor Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Saudara-saudara, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kita. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prabowo. 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 Saudara-saudara, putra terbaik bangsa Indonesia, calon presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Presiden! Hidup Prabowo! Presiden! Prabowo! 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 Kunci. Pertahankan. Kunci. Stop. Pertahankan. Prabowo. Ya. Kunci. Tolong. Presiden Republik Indonesia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak berhenti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di Samarinda, Kalimantan Timur. Kita dapat Partai Politik dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur Dr. Haji Andi Harun, Ketua Partai Polisi Partai Amanat Nasional Haji Darus Patamundi, dari Partai Demokrat Haji Syabari Jaman, dari TKS Harun Al-Rashid, dari Berkarya Haji Burhanuddin Solom, yang saya hormati para tokoh akademisi yang hadir, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Bambang Setiadi MS, para relawan-relawan yang hadir, emak-emak, pagi, Korps Tentara, RGP, Relawan Kesehatan Independen, GNCP, Rampas, Elang Kabina, Iran Tidar, Genal Prokos 8, FPI, Laskar yang hadir semuanya, PPIR yang hadir, Satria, Pira, dan saudara-saudara semuanya yang mungkin tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas sambutan yang begitu baik dan gemuruh ketika kepada saya. Ya, kalau pakai lampu saya seperti artis saja. Ya, saya seperti mau nyanyi di sini. Saudara-saudara sekalian, saya sudah keliling dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten. Luar biasa, di mana-mana saya merasakan getaran dari rakyat. Dan di Kalimantan Timur ini juga tidak berbeda. Saya melihat harapan saudara-saudara, saya melihat keinginan saudara-saudara untuk mengusung perubahan di Republik kita.
Saudara-saudara sekalian, yang saya melihat dan saya merasakan adalah bahwa rakyat Indonesia sekarang sudah tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat Indonesia ingin perbaikan hidup untuk seluruh bangsa Indonesia. Di mana-mana rakyat sudah mengerti bahwa kekayaan bangsa hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dan rakyat sudah mengerti bahwa terlalu banyak kebohongan di Republik ini. Terlalu banyak kebocoran di Republik ini. Terlalu banyak uang rakyat yang dicuri, saudara-saudara sekalian. Terlalu banyak korupsi di negara kita. Rakyat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Elit di Jakarta selama ini menganggap rakyat Indonesia bodoh. Rakyat Indonesia gampang dibohongi. Bagi-bagi kaos, bagi-bagi Indomie. Emangnya harga rakyat kita 4 bungkus Indomie. Kalau dia bisa kasih 6 bungkus tiap hari sepanjang setahun, baru kita ucapkan terima kasih. Betul? Saudara-saudara, kalau nanti ada yang lagi, saya sarankan, saya anjurkan, terima saja. Tidak perlu terlalu banyak terima kasih, karena itu uang kalian sendiri. Habis mereka curi, mereka bagi-bagi dikit. Habis nambang utang di bank pemerintah, baru mereka bagi-bagi sedikit. Saudara-saudara sekalian, Kalimantan, saya baru saja dari Kalimantan Barat. Seluruh pulau Kalimantan saya kira adalah pulau terkaya di dunia ini. Apalagi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur menyumbang gas alam mungkin terbesar untuk Republik ini. Kalimantan Timur juga menyumbang batu bara mungkin paling banyak di Republik ini. Belum kelapa sawit, belum yang lain-lain, saudara sekalian. Tapi saya rasa kalian sendiri bisa merasakan apakah rakyat semuanya sudah merasakan hasil dari keuntungan program itu. Saudara-saudara sekalian, masalah bangsa Indonesia sudah berkali-kali saya sampaikan, sudah bertahun-tahun saya sampaikan, masalah bangsa Indonesia adalah masalah kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia. Dan kekayaan kita hanya dinikmati segelintir orang saja. Bagaimana Mama? Ini yang saya lihat yang paling semangatnya Mama ini. Minta ampun Mama. Kalau kasih tangan gak mau lepas. Saya gak mengerti dari mana kekuatan Mama ini, Pak.
dibalik-balik. Bukan baju mereka, celana aku yang dibalik-balik. Untung saya pakai gesper dikandingkan. Kalau sudah pakai, waduh. Luar biasa lama. Jadi saya kira saya dapat kesan, saya dari semangat kalian semua, dari gemuruhnya rakyat, gemuruhnya saudara-saudara di dalam dan di luar, saya ambil kesimpulan saudara-saudara sudah memahami persoalan bangsa Indonesia. Saya bisa menangkap dari pandangan kalian semua, dari mata kalian, dari sorot matamu, dari senyummu, senyum yang benar, senyum yang asli, senyum yang tulus, bukan senyum politisi di Jakarta. Senyum politisi itu senyum bohong. Senyum kalau orang Betawi punya istilah tolak apa istilahnya? Mupendit, mungkin penuh tipu. Nah itu politisi itu mungkin penuh tipu. Senyumnya serba palsu, janjinya bertahan 15 menit. Saudara-saudara sekalian, dengan sudah memahami masalah Indonesia, berarti saudara-saudara mengerti kewajiban kita semua sebagai warga negara. Kita punya kewajiban konstitusional. Kita punya kewajiban sebagai warga negara. Kita harus ke TPS. Kita harus menggunakan hak yang ada di tangan kita. Nanti kalau tidak salah persis 1 bulan lagi, 30 hari lagi, 30 hari lagi, tidak lama, 4 kali sembahyang Jumat. Kalau yang umat Kristen 4 kali ke gereja, ya, saudara-saudara yang Hindu dan Buddha juga tidak lama. Nanti pada 17 April kita harus ke TPS. Kita harus melaksanakan tugas kita. Saudara-saudara sekalian, pada hari itu, pada detik-detik itu, pada menit-menit itu, hanya beberapa menit, kekuasaan, kedaulatan, kekuasaan tertinggi di Republik ini ada di tangan rakyat Indonesia. Pada saat itu tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada orang kaya dan tidak ada petani, tidak ada profesor dan tidak ada nelayan, tidak ada buruh. Satu orang punya hak yang sama, saudara-saudara. Karena itu, demi anak-anakmu, demi cucu-cucumu, jangan sia-siakan kekuasaan itu. Saudara harus datang ke TPS dan saudara harus menjaga di TPS. Karena kebiasaan di negeri kita banyak yang suka akal-akalan, ya,
main sepak bola di kecamatan aja bisa curang. Betul? Kita suka nggak kalau dicurangi? Kalau pemuda-pemuda kau main sepak bola, kalau kau tahu hakimnya itu sudah tidak netral, kamu suka nggak? Kalau hakim gratisnya kamu tahu sudah memihak dan tidak bersifat netral, kalian suka tidak? Kalian mau teruskan nggak main bola itu? Apalagi yang menyangkut masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, saya sudah menulis 4 buku dan buku-buku saya terakhir, dan di televisi di mana-mana saya menyampaikan bahwa di Indonesia kita tiap tahun kebocoran 1.000 triliun rupiah lebih, 100 miliar dolar. Karena itu kalau kita salah pilih, kita bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih, kita bisa mengalami penderitaan yang sangat sulit untuk bisa bangun lagi, saudara-saudara. Jadi, bagaimana saudara-saudara berani BPJS? Saudara-saudara jangan takut diintimidasi. Benar. Saudara akan jaga suara. Saudara akan mengamankan dan menyelamatkan masa depan anak-anakmu. Saudara ingin anak-anakmu jadi kacungnya orang lain. Saudara ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Saudara ingin jadi bangsa terhormat. Insyaallah saudara, manakala dan bila mana saya bersama Sandiaga Saudara Buruh menerima mandat dari rakyat, kami akan membangun pemerintah yang bersih dari korupsi. Kami akan memilih menteri-menteri, dirjen-dirjen. Kami akan memiliki dan memilih pakar-pakar yang akan bekerja untuk rakyat tanpa pamrih, saudara-saudara. Kalau ada yang mencari keuntungan untuk dirinya dan keluarganya, tidak akan saya pilih, saudara-saudara. Dengan pemerintah yang bersih, kita akan cepat bangkit menjadi negara yang makmur, saudara-saudara. Yang kita ingin adalah keadilan dan kemakmuran, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tim pakar sudah saya bentuk. Mereka bekerja keras, mereka mengatakan kepada saya, mereka sanggup, kita sanggup nanti menurunkan harga-harga sehingga rakyat tidak akan kesulitan, saudara. Ini bukan janji asal janji, ini sudah kita perhitungkan semua, saudara. Saudara-saudara sekalian, Kalimantan pulau yang sangat kaya, tapi kekayaannya tidak dinikmati oleh rakyat, saudara-saudara. Betul? Kalian berani akan mengamankan perubahan? Terima kasih. Terima kasih Pak. 17 April, bawa tikar, bawa sarung, bawa ketupat, bawa lontong, kita lebaran di TPS. Kita mengamankan kebangkitan bangsa Indonesia. Ingat, tiap TPS berarti, saudara-saudara. Tiap suara berarti, saudara-saudara. Jangan sampai ada tuyul-tuyul ikut rusuk. Jangan sampai hantu-hantu ikut nyoblos. Jangan sampai ada orang usianya 130 tahun masih bisa nyoblos. Atau ada anak-anak baru 6 bulan bisa nyoblos.
2019. Terima kasih saudara. Paham? Saya mau diri. Saya pamit karena saya itu lagi ada acara nanti malam. Saudara-saudara, saya harus pindah terus karena saya harus ketemu rakyat Indonesia di mana-mana, saudara. Elit di Jakarta mengira bisa merekayasa, bisa mengakal-akalin. Kali ini tidak bisa, saudara. Bersama-sama kita bangun kembali bangsa kita. Aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Saya ingin anak-anak tiap hari senyum karena anak-anak cukup makan. Oh, mama bahagia, bapak-bapaknya masih bahagia. Saya ingin melihat pemuda-pemuda percaya diri karena punya masa depan yang baik, karena punya pekerjaan dengan penghasilan, dengan gaji yang baik, supaya dia bisa dapat istri yang cantik. Kalau dia punya pekerjaan akan diusir oleh tahun kedua. Betul? Mana ada kedua motivasi pemuda yang tidak bekerja? Benar kan? Kalau datang ke rumah calon kedua, pasti yang pertama ditanya, Anda kerja di mana? Betul. Bagaimana jawab saudara si pemuda? Maaf Pak, saya belum bekerja. Saya lagi daftar di sana sini. Tapi sekarang susah loh Pak dapat pekerjaan. Mana tahu calon mertua terima pemuda yang tidak punya pekerjaan. Betul. Kita akan bangun pabrik-pabrik, kita akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan punya mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, kapal-kapal buatan Indonesia, pesawat terbang buatan Indonesia, kereta api buatan Indonesia, komputer, televisi buatan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, berbalik, bersatu, kita pasti menang, saudara sekalian. Allah SWT, Tuhan Maha Besar, selalu membela mereka yang berada di atas jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sekalian, kalau orang Islam berhubungan dengan takdir, itu bukan mengancam siapa-siapa, saudara sekalian. Orang Kristen silakan teriak haleluya. Yang lain silakan kita Pancasila. Kita membela semua agama. Kita membela semua etnis. Kita membela semua suku, saudara sekalian. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu. Islam kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang damai, Islam yang sejuk, Islam yang ingin bersahabat dengan semua orang, Islam yang percaya diri, Islam yang tidak akan marah-marah terus. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan. Karena dulu waktu saya jadi prajurit, waktu saya di tentara,
banyak suku-suku Dayak yang mengirim sukarelawan tanpa digaji. Mereka ikut perang sama tentara nasional Indonesia. Saya terima kasih mereka orang-orang Dayak memang berani-berani. Tapi orang Indonesia mana-mana berani-berani. Dan sekarang sudah bangkit, sudah tidak mau diinjak-injak lagi, saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Rebut kemenangan. Rebut kemenangan. Demi masa depan Indonesia. Demi masa depan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi mohon jangan tarik baju saya lagi. Baik, teman-teman semua, orang-orang dari Timur, siap memenangkan Bapak Prabowo? Siap memenangkan Bapak Prabowo? Prabowo siapa yang punya? Prabowo siapa yang punya? Yang punya kita.